Halo semuanya, selamat datang di MD Talks bersama Layangan Putus Bumi. Ada kompaknya. Dan hari ini kita akan chit-chat seputar layangan putus. Apa yang mau diobrolin? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, hidup-hidup dia. Nggak boleh, harusnya punya tanggung jawab. Nggak boleh. Karena nggak etis sih. Lempeng untuk sekarang. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah masih ada kerjaan yang bagus. Itu nomor satu. Nggak masalah sebenarnya, nggak masalah karena kan kita juga semuanya tahu itu kan nggak beneran terjadi di dunia nyata. Yang masalah kalau aku melakukan itu di dunia nyata ya kan. Jadi nggak masalah. Kayaknya kita dapat perspektif baru sih dari sisinya Lydia gitu. Apa itu? Adegan paling susah yang menguras banyak energi itu adegan enggak sih, enggak ada kalau buat Adrian karena pas gua ngelakuin proses syutingnya berada di lingkungan yang familiar, berada bersama orang-orang yang familiar, berada di sebuah kerjaan yang gue sangat cintai dari dulu sampai sekarang. So, gue nggak pernah melihat itu sebagai sesuatu yang susah, tetapi gue melihat itu sebagai sesuatu yang harus diselesaikan. Ya, buat karakter Alif sebenarnya ya nggak susah juga, soalnya most of our scene semuanya lagi santai aja sama Aris sama Irfan gitu. Tapi kalau challenge ya Alif harus sabar aja, sabar sama Aris karena dia orangnya stubborn, keras kepala gitu. Jadi pas kalau mau nanya sesuatu harus push dikit, effortnya harus lebih gitu. Ya. Harus sabar aja ya? Sabar, benar. Gue dari tadi nggak sabar ngedenger orang ketok-ketok. Cuma ya itu buat nanti ya. Lagi random. Kalau buat Lola nggak ada yang terlalu susah juga sih karena ya mostly sini ya duduk ngobrol. Jadi nggak ada yang lari-lari, loncat-loncat atau gimana gitu. Santai-santai aja sih. Tapi ada scene yang gemes nggak lo? Bikin kerasa gitu. Not really actually. Nggak ada? Not really. Gemes sama kinannya gitu? Nggak ada? Nggak terlalu sih. Kayaknya lu sih yang gemes sama gue. Iya. Gue gemes sama tuh orang yang ketok-ketok. Masih. Iya. Kalau buat Raya, apa tadi pertanyaannya? Adegan yang paling susah? Ya di trailer. Kan sih yang di trailer yang pas ada ikan-ikan itu loh. Oh, yang lagi di kamar sama Anim ya. Parah. Itu langsung pulang-pulang aku langsung go to sleep. Kalau aku dibilang susah sih mungkin enggak ya, tapi kalau dibilang yang challenging itu ada, yaitu salah satunya kalau scene berantem sama Aris sih. Karena nggak tahu boleh dikasih tau nggak sih di sini Lydia tuh sering berantem lah sama Aris. Kalau di series dia sangat harmonis, kalau di sini lumayan Lydia menerima banyak masalah tuh. Nah itu challenge-nya di situ. Kalau Lydia. Kalau aku kemarin dapat PR dari Pak Benny. Di situ tiba-tiba disuruh jadi lastri yang kayak nyerocos, pokoknya mulut dulu dibanding otak lah. Itu kayak agak ngap-ngapan, disuruhnya yang nyerocosnya cepet. Pokoknya nggak ada waktu untuk Mbak Atun mau ngomong apa kayak disela. Itu kayak agak ngap sih. Oke. Itu. Kalau sebagai Irfan sih karena dia di sini hanya brodian, jadi kayak tinggal narik
apa ya, maksudnya challengingnya itu ya enggak gitu. Enggak bercanda. Jadi gue cuma tinggal narik gue tinggal narik sisi Brody gue dari pertemanan gue yang biasanya aja gitu. Kalau mereka ngelakuin hal kesalahan ya gue tarik dari situ, dan it's ya udah, it's everyday aja gitu. So. Ya boleh. 2 jempol. Biar dia sama Aris ya. Itu bener. Raya tadi sampai pakai jempol kaki ya. Nggak kelihatan kan? Melamun. Ada yang dipikirin nggak pas lagi melamun? Hal-hal yang sedih. Aku paling suka nonton cerita-cerita gitu di TikTok. Misalkan kalau sisanya ceritanya tuh aku nemunya sedih semua, jadi ya udah aku nginget-nginget aja. Atau bikin skenario sendiri. Iya, jadi kita kemarin sempat berangkat ke Kapadokia kayak sekitar 3 atau 4 hari. Terus akhirnya kita syuting di sana, tapi kita nggak tahu nih sebenarnya di Kapadokia tuh ngapain sih gitu. Karena kalau di series kan Aris sama Lydia kan berangkat naik balon udara mengambil dreamnya Kinan kan ke Kapadokia. Tapi kalau yang di movie ini gimana ceritanya nggak tahu deh kenapa. Ntar spoiler soalnya ya. Jadi pokoknya intinya kita bertiga berangkat ke Kapadokia. Alhamdulillah tuh semuanya lancar-lancar aja. Karena katanya tuh kalau mau naik balon udara, nggak apa-apa lah ya sebut naik balon udara, udah ada di trailer kan. Karena katanya kalau naik balon udara itu kan untung-untungan, bisa 1 hari ada yang bisa naik, 1 hari ada yang kita nggak bisa naik. Tapi untungnya, iya katanya gitu. Jadi based on apa di sana cuacanya gimana gitu. Dan ini untung aja pas syuting cuacanya bagus banget. Landingnya juga bagus, nggak ada yang jatuh-jatuh balon udaranya. Jadi alhamdulillah semuanya aman, kru dan castnya aman. Cool. Nih main-main pesawat, pesawat-pesawatan. I'm so sorry. Terus landing di hotel sebelah. Di sungai. I feel so guilty. I'm sorry. Iya, yang paling gue inget tuh Bang Leo ke semua orang, ke semua kru, lu ada bor nggak? Mau ngebor baling-baling lu anjir. Tapi hidungnya udah gompal gak sih? Iya sih, pesawat-pesawatannya. Nice. Hai Kak. Hai. Sini Phil, oh ya Mon, di tengah. Di tengah. Hai semuanya. Hai. Lagu untuk soundtrack, original soundtrack film Layangan Putus The Movie, judulnya Pernah Singgah. Lagu ini sebenarnya tadinya untuk suara hati Kinan. Jadi menceritakan tentang seseorang yang merasa kehilangan, tapi sambil merefleksikan juga kayak sebenarnya kenapa ya dia bisa kehilangan, dan sebenarnya gimana cara merelakan dengan benar itu seperti apa. Karena sebenarnya sambil dia berusaha merelakan, tapi sebenarnya dalam hati dia masih bertanya-tanya kayak ada nggak ya cara untuk benar-benar bisa melupakan, atau sebenarnya ada nggak sih cara untuk bisa balikan. Jadi sebenarnya tentang refleksi, tapi ternyata tadi pas udah didengerin sama Anya juga, kayaknya lagu ini bisa didengerin untuk Lydia dan Kinan, mungkin Andre juga bisa. Iya sih kayaknya. Kayak semuanya ya. Jadi ini menceritakan tentang refleksi sih. Prosesnya tuh cepet banget. Jadi waktu itu kayaknya aku dikasih pertanyaan kayak mau nggak jadi salah satu kandidat untuk mengisi soundtrack Layangan Putus The Movie, dan belum aku jawab kayak aku masih hah gitu ya, karena menurut aku lagu di seriesnya juga udah fenomenal itu. Jadi aku merasa kayak ini sebenarnya suatu kehormatan juga buat aku. Jadi ada mixed feeling, perasaannya seneng, nervous juga, ada sedikit keraguan juga, tapi ya udah kita optimis saja. Jadi walaupun itu semua ada perasaan itu ada di kepala dan perasaan aku, tapi ternyata aku langsung disebutkan bahwa oke, kamu terpilih gitu. Jadi aku belum sempat jawab apa-apa tapi langsung terpilih, jadi aku langsung semangat.
Karena aku suka banget sama cerita seriesnya. Walaupun banyak yang gak suka sama Lydia, tapi sebenarnya aku suka banget sama karakternya Lydia. Anggap nggak adanya ya. Karena ya itu menarik banget. Kadang-kadang mungkin kita udah benci sama pelakor, tapi sebenarnya di sini kan pelakornya baik ya. Alhamdulillah. Pelakornya sayang sama anak-anak gitu. Sayang banget. Jadi gimana Raya? Udah bisa jadi bunda nih? Gak bisa. Apa nak? Udah bisa jadi bunda? Belum bisa. Ya oke, masih usaha lagi nggak apa-apa. Adakah caranya untuk lupakannya? Karena mengapa semakin ingin lupa, semakin cinta. Ini pertanyaan penutup. Ada nggak ya kira-kira? Kalau menurut kalian kira-kira ada nggak ya? Pokoknya kita nonton aja di layangan Putus the Movie di bioskop. Dita bener, I feel like a loser. Datang ke pernikahan mantan, bersikap seakan gue baik-baik aja. Padahal... Hei sayang. Kamu lihat nggak dia sedihnya kayak apa tadi? Aku ini kan istri kamu. Ya Raya anak aku, Lydia. Ya aku tahu. Saya udah ingetin kamu ya Lydia ya. Tapi kamu tetap ngancurin rumah tangga saya. Ini semua kamu yang salah. Kita hancur kayak begini gara-gara kamu. Kenapa sayang? Kakak mau bertiga, masih bisa nggak?